Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Beras belum turun juga, kini para ibu di Kota Bandung kembali menjerit karena harga cabai kembali melambung. Sakit hati diputus seorang pria di Cianjur, tega menyebarkan bahkan menjual video syur dengan sang mantan ke media sosial. Diduga karena korsleting listrik, kios penjualan tabung LPG di Purwakarta terbakar. Satu kios di Purwakarta hangus terbakar. Dugaan sementara korsleting listrik menjadi penyebabnya. Kebakaran menghanguskan kios milik Simon yang terletak di Jalan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Kebakaran ini membuat warga panik karena kios milik Simon terdapat banyak tabung gas. Pemilik kios belum mengetahui penyebab kebakaran karena warungnya telah tutup selama 2 hari. Namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Dua-duanya masalahnya apa dari listrik apa itu saya kurang tahu. Saya posisi lagi keluar. Ada warga yang bilang itu baru kebakaran, makanya saya datang ke sini itu udah nyala besar. Jadi saya nggak tahu posisinya akibat dari apa yang kurang tahu. Tapi posisi warung tutup? Tutup. Masih pagi gitu ya? Iya masih pagi. Itu warung udah tutup 2 hari, libur 2 hari. Api dapat padam setelah pemadam kebakaran mengerahkan 2 unit mobil ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun bangunan kios beserta isinya hangus terbakar. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Saluran irigasi jebol 1,5 hektar area sawah milik petani di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tertimbun tanah longsor. Petani terpaksa harus menanggung rugi menanam ulang padi. Curah hujan tinggi memicu saluran irigasi jebol. Akibatnya tebing longsor dan materialnya menimbun 1,5 area sawah milik petani yang baru ditanami benih padi. Peristiwa ini terjadi pada Kamis dini hari sekitar pukul 2 di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Petani kini merugi karena mereka harus membersihkan material longsor dan kembali menanam bibit padi. Mereka membuat tanggul sementara agar longsor tidak meluas ke titik lain. Longsor nutup ke irigasi saluran hujan ini, Pak. Kemudian yang jebol yang kedua yang di sebelah sana itu terjadi sekitar jam 3-an menyusul itu yang di sebelah situ. Saya perkirakan ini yang kena dampak dari jebolnya dermaga ini limbah yang terkena limbah, bahkan yang sudah tanam padi mungkin ada sekitar usia 1 minggu ini sekitaranlah 1,5 hektaran Pak yang terdampaknya. Mungkin yang itu selebihnya kalau memang ini tidak segera ditanggulangi mungkin merembet bisa bertambah. Selain area sawah, beberapa titik aliran irigasi yang tersumbat juga berdampak dan mengancam rumah warga dari bencana longsor. Warga pun secara swadaya membersihkan material longsor. Curah hujan tinggi diprediksi akan terjadi beberapa hari ke depan. Untuk itu warga diimbau waspada, terutama bagi mereka yang tinggal di bawah bukit atau tebing. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Seorang marbot di Karawang mencabuli anak di bawah umur. Pelaku mengiming-imingi korban dengan permen sehingga pencabulan terjadi. Marbot berinisial EA, 30 tahun ditangkap polisi karena mencabuli anak di bawah umur. Pelaku sehari-hari merupakan marbot di sebuah masjid di Desa Bengke, Kecamatan Majalaya, Karawang. Penangkapan marbot EA atas laporan orang tua korban karena diduga mencabuli anak di bawah umur. Berdasarkan keterangan pelaku, korban diiming-imingi permen sehingga akhirnya pencabulan terjadi. Untuk korban, yang pertama atas nama Melati, dan yang kedua atas nama Mawar. Dan modus operandinya, tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah usia korban dengan membujuk korban ingin memberikan korban permen. Jadi akan memberikan korban permen dan itu bujuk rayunya sehingga anak tersebut
mengikuti. Pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang pelindungan anak. Pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Samsun Nursa melaporkan dari Karawang. Seorang pria di Garut nekat mencuri sekaligus menimbun BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pelaku memodifikasi kendaraannya dengan memasang mesin penyedot untuk memindahkan BBM subsidi dari tangki bensin mobil ke jerigen. Inilah mobil yang digunakan oleh Gufron untuk berbuat curang, mencuri sekaligus menimbun BBM subsidi jenis Pertalite. Untuk melancarkan tindak kejahatannya, mobil ini dimodifikasi oleh pelaku dengan memasang mesin penyedot untuk memindahkan BBM dari tangki ke jerigen. Pelaku kemudian membeli bensin secara normal ke sejumlah SPBU dengan kapasitas 40 liter. Tersangka juga membawa nomor polisi palsu untuk mengelabui pihak SPBU. Setelah itu pelaku mencari tempat sepi dan menyedot BBM tadi ke dalam jerigen. Hal itu dilakukan secara berulang hingga akhirnya ada pihak SPBU yang mencurigai dan melaporkannya ke polisi. Setidaknya tersangka bisa membawa 450 liter BBM subsidi. Modusnya membeli ke pom bensin dengan mobil yang sudah dipasang penyedot kayak sanya dan mesin penyedot, sehingga setiap mengisi ke pom bensin itu langsung disedot ke jerigen yang sudah disiapkan di dalam mobil, sehingga tidak perlu bolak-balik antar rumah, sehingga beli masuk penuh, tarik ke jerigen, masuk lagi, tarik ke jerigen, jalan lagi ke beberapa SPBU, tarik lagi ke jerigen, sehingga sudah full baru pulang. BBM hasil curian ini akan dijual secara eceran dengan harga yang lebih mahal. Atas perbuatannya yang sudah dilakukan selama 6 bulan terakhir, tersangka dijerat Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Migas terkait bahan bakar subsidi. Kini penjara 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah menanti tersangka. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.